Kami, Rafael dan Jeffrey Liang, ingin mempresentasikan tugas besar kedua yang berjudul Elevate Knowledge Through Technology and Business Literacy in 4.0 Industrial Revolution Era Specific for Health. Sini konten yang akan kami bahas adalah latar belakang, tujuan, metode pencapaian, analisis desain, target pengguna, batasan sistem, platform yang digunakan, skenario pengguna, navigasi, arsitektur informasi, dan visual target. Di sini latar belakang. Sampah merupakan benda sisa yang sudah tidak dapat dipakai dan harus dibuang. Ada banyak sampah di sekeliling kita, contoh sampah di rumah, sampah di sekitar lingkungan, dan sampah di selokan. Pencemaran lingkungan pasti berdampak kurang baik bagi kesehatan lingkungan dan manusia itu sendiri. Indonesia menghasilkan 60 juta ton sampah pada tahun 2019. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya mengatakan jenis sampah yang dihasilkan didominasi oleh sampah organik yang mencapai sekitar 60% dan sampah plastik yang mencapai 15%. Pembuatan sistem back to normal dilandasi oleh kurangnya perhatian masyarakat terhadap lingkungan. Di sini kami akan menampilkan referensi buruknya atau bahayanya pembuangan sampah sembarangan bagi lingkungan maupun manusia itu sendiri. Dicatat dari hydro.co.id masalah-masalah kesehatan lingkungan di Indonesia. Ada air bersih, ada pembuangan kotoran, ada kesehatan pemukiman, pembuangan sampah, serangga dan binatang pengganggu, makanan dan minuman, dan penjelasannya juga ada di sini. Yang kedua, dari detik.com. Di sini adalah isu-isu kesehatan yang ada di Indonesia akibat kurangnya perhatian masyarakat terhadap sampah lingkungan. Oke, ini yang terakhir yang saya kasih dari cnnindonesia.com. Kesadaran masyarakat Indonesia akan kebersihan masih rendah. Ada penjelasan di sini, baru separuh masyarakat yang punya kebiasaan cuci tangan, kalau sikat gigi itu sekitar 80%. Di sini juga, akibat kurangnya perhatian masyarakat terhadap pembuangan sampah yang mengakibatkan psikologi manusia yang membuat manusia itu menjadi terlahir jorok atau terlahir bersih. Oke, di sini tujuan yang pertama, meningkatkan kesadaran tentang kebersihan lingkungan. Yang kedua, mengurangi populasi. Yang ketiga, membangun kepribadian yang positif. Metode pencapaian, persiapan, pendekatan atau sosialisasi agar masyarakat mengetahui lebih dalam sistem yang akan kami buat. Pemodelan infrastruktur, strategi, menetapkan tujuan, mencari target pasar, mengumpulkan referensi, pemanfaatan internet, evaluasi. Nah, di sini target pengguna. Kami memfokuskan untuk menargetkan generasi milenial karena generasi milenial pengguna internet yang aktif, mudah terpengaruh, menyukai kemajuan teknologi. Batasan sistem. Batasan sistem hanya meliputi informasi kesehatan terhadap lingkungan dan pengaruh ke sekitarnya berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Platform yang digunakan. Di sini, kami menggunakan dua platform, yaitu Android dan desktop. Karena kami memaksimalkan yang ketiga, selanjutnya, skenario penggunaan. Smartphone. User mempunyai sampah, dia memanggil driver, kemudian driver mengantar ke kantor,
Di kantor, anggota akan mengkalkulasikan sampah tersebut menjadi uang digital dan ditransferkan ke user. Desktop. User ingin mencari tahu informasi tentang Back to Nature, berita tentang lingkungan, cara penggunaan fungsional di APK atau aplikasi dan lain-lain. Oke, di sini langsung aja kita ke wireframe user interface-nya. Di sini kami mempunyai sekitar 5 contoh interface Android dan 1 user interface desktop. Seperti yang dilihat, di sini wireframe-nya memiliki tampilan dan ikon yang sederhana, tetapi memiliki banyak fungsi. Yang pertama ini adalah tampilan beranda. Yang kedua ini adalah user interface registrasi. Yang ketiga adalah user interface antar komunikasi driver dan user. Selanjutnya adalah settingan akun dari sang driver maupun user. Selanjutnya adalah tampilan chat, request pengambilan customer, dan terakhir adalah contoh interface dari website itu sendiri. Yang dari home, mitra, berita, komunitas, dan di sini sebagai contoh atau spotlight berita, agenda, dan komunikasi. Oke, disinilah visual target kita. Visual target atau kenapa kami membuat user interface seperti tersebut. Yaitu kami melihat dari konsisten warna, font, icon, simbol, dan tombol diperlukan. Ini membuat pengguna dapat mengoperasikan aplikasi dengan mudah. Kombinasi font dan warna mempunyai peran juga untuk menciptakan pengalaman dan nuansa yang luar biasa dari aplikasi tersebut. Selanjutnya, tidak menggunakan gaya atau elemen yang rumit karena dapat membuat user menghilangkan niat pengguna untuk memakainya. Penggabungan aplikasi seluler harus juga dari desain eksklusif dan menarik. Konten yang memainkan peran dengan desain sederhana namun lengkap fiturnya. Selanjutnya, keseragaman dalam UI interface keseluruhan dari aplikasi seluler diperlukan agar membantu pengguna untuk menentukan pola pengguna aplikasi yang memungkinkan mereka untuk mengakses informasi. Oke, sekian dari apa yang kami sampaikan dari tugas besar interaksi manusia dan komputer. Sekian dan terima kasih.